Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus ke satu bagian yang seringkali jadi batu sandungan nih buat banyak ahli atau calon ahli. Ini bab 23, judulnya Get Your Ask in Gear. Atau kalau diterjemahin bebas ya, aktifkan kemampuan meminta Anda. Menarik judulnya. Iya, ini dari buku The Highly Paid Expert karya Debbie Allen. Intinya sih sederhana tapi krusial banget. Kemampuan kita buat secara efektif meminta. Minta apa yang kita inginkan atau yang pantas kita dapatkan. Bisa bayaran, peluang, atau mungkin dukungan aja. Jadi bukan cuma soal uang ya? Nggak cuma itu. Nah, buku ini bilang, ini tuh bukan sekedar tambahan skill, tapi kunci buat naik level. Pernah nggak sih Anda ngerasa, aduh sungkan gitu atau ragu, atau malah takut pas mau minta sesuatu yang penting buat karir atau bisnis Anda? Kita bakal bedah tuntas bab ini. Dan yang menarik ya, sumber ini langsung nunjuk kenapa sih kok minta itu seringnya terasa berat banget. Ini ternyata bukan cuma soal teknik ngomongnya gimana, tapi lebih ke hambatan psikologis kita. Oh, jadi dari dalam diri ya? Iya, ada rasa nggak nyaman, terus takut ditolak. Nah, ini nih yang paling umum. Dan seringkali ada keyakinan-keyakinan kita sendiri yang ngebatasin. Soal uang lah, soal seberapa pantas kita nerima sesuatu. Debbie Allen ini menekankan banget korelasi kuat antara pertumbuhan pribadi kita di area ini sama potensi penghasilan. Wah, ada hubungannya langsung ya? Ada banget. Ada kutipan yang cukup lumayan nyelekit di sana, pendapatan Anda hanya bisa tumbuh sejauh Anda bertumbuh. Jadi kalau kita enggan atau nggak bisa minta, itu secara harfiah bisa nyumbat keran rejeki sama kesempatan, gitu. Itu dia poin kuncinya ya. Hubungan antara berani minta sama pertumbuhan pendapatan. Kayaknya ini relevan banget buat siapa aja yang pengen dianggap ahli di bidangnya. Nah, pertanyaan besarnya nih, kalau kita udah tahu masalahnya, terus solusinya gimana? Tenang, untungnya bab ini nggak cuma ngomongin masalah doang. Oke, baguslah. Ada 5 langkah praktis yang ditawarkan buat, yaitu tadi, mengaktifkan kemampuan meminta kita ini. Kita bakal telusuri satu persatu nih langkahnya, lihat gimana Anda bisa nerapinya. Siap ya? Siap. Oke, mulai dari mana nih? Mari kita mulai dari fondasinya dulu. Langkah pertama yang ditekankan banget itu, dapatkan kejelasan. Get clarity. Maksudnya, sebelum kita ngomong, kita harus tahu persis apa yang mau kita minta. Jangan ngambang. Ini penting ya, soalnya sering banget permintaan kita itu nggak jelas gitu. Saya ingin peluang lebih baik, atau saya butuh bantuan, itu kan terlalu luas ya. Betul. Nggak spesifik sama sekali. Nah, bab ini ngasih contoh yang jauh lebih jelas. Misalnya minta seseorang jadi co-host acara Anda, atau jadi mitra afiliasi buat produk tertentu. Atau bahkan secara terang-terangan minta kolega buat promosiin buku Anda ke jaringan mereka. Termasuk, ya jelas, minta calon klien buat beli paket layanan spesifik Anda dengan harga X. Jadi harus jelas terukur. Tepat sekali. Kejelasan ini krusial ya, karena beberapa alasan. Pertama, ini nunjukin fokus dan niat yang kuat. Anda tahu apa yang Anda mau, jadi nggak ada kebingungan di kedua belah pihak. Kedua, proses ngerumusin permintaan yang jelas ini sebenarnya maksa kita buat mikir strategis, hasil spesifik apa sih yang kita pengen dari interaksi itu. Kalau nggak jelas, ya permintaan kita gampang banget diabaikan atau disalahpahami. Atau dijawab ya, tapi nggak ada tindak lanjutnya ya. Jadi kejelasan itu titik awalnya. Nah, setelah tahu apa yang mau diminta, langkah kedua ini bawa kita ke dalam diri nih. Pahami nilai diri Anda. Understand your value. Ini bukan soal sombong atau gimana ya, tapi lebih ke paham secara objektif, kenapa sih kita pantas dapat apa yang kita minta itu? Betul. Bab ini nyaranin buat bener-bener ngurai nilai jangka panjang yang kita berikan, terutama ke klien. Mengurai nilai ya, bukan cuma ngitung jam kerja gitu. Nah, ini dia pergeseran perspektif yang fundamental banget. Sumber ini ngedorong kita buat berhenti mikir cuma soal biaya atau harga dari apa yang kita tawarin, tapi mulai fokus ke nilai dan hasil yang diterima sama pihak lain. Coba pikirin deh, dampak apa yang kita ciptakan, masalah apa yang kita pecahkan, solusi apa yang kita bawa. Bener juga ya. Anda bisa berdampak mendalam pada hidup seseorang. Itu tak ternilai. Menginternalisasi ini, itu kuncinya. Dan ini penting banget ya, soalnya seringkali kita, apalagi yang mungkin baru mulai atau ngerasa belum pantas, kejebak ngitungin jam kerja aja, atau biaya material, lupa sama dampak besar yang bisa kita kasih.
Terus, gimana pemahaman nilai ini secara praktis bisa bantu pas kita minta? Sangat membantu. Gini, waktu Anda benar-benar paham dan bisa ngomongin nilai ini, bukan cuma fitur loh ya, tapi manfaat dan hasilnya, permintaan Anda, apalagi soal harga, jadi punya dasar yang kuat banget. Oh, jadi lebih pede gitu ya? Tepat. Ini bukan lagi sekedar minta duit, tapi kita nawarin sebuah investasi. Anda bantu calon klien atau mitra buat ngelihat potensi return on investment-nya, imbal hasil dari apa yang mereka kasih atau bayar. Ini ngubah seluruh dinamika percakapan loh. Anda jadi nggak ngerasa kayak minta-minta lagi, tapi nawarin sebuah peluang berharga. Ini soal bangun keyakinan dari dalam. Wah, keren nih. Mengubah dari meminta jadi menawarkan nilai. Oke, ini penting dicatat. Nah, setelah punya kejelasan langkah 1, sama keyakinan pada nilai diri langkah 2, kita sampai nih ke rintangan terbesar buat banyak orang. Yang dibahas di langkah 3, identifikasi apa yang sebenarnya Anda takuti. Identify what you really fear. Bab ini terus terang banget. Ketakutan paling umum itu takut ditolak. Takut dengar kata enggak. Nawarin cara pandang yang beda. Penolakan itu bukan cerminan nilai diri Anda gitu. Dan juga bukan akhir dari segalanya. Dalam konteks bisnis atau profesional, ya penolakan itu bagian dari permainan. Bagian dari proses, anggap aja itu data. Data ya, bukan kegagalan personal. Bukan. Sumber ini malah nekenin, kegagalan yang sebenarnya itu bukan pas ditolak, tapi kalau kita nggak belajar dari penolakan itu. Atau yang lebih parah, kalau kita biarin rasa takut ditolak itu ngehentiin kita buat nyoba sama sekali. Itu baru gagal. Oke, jadi bukan soal ngehindarin penolakan, tapi ngubah cara kita nanggepinnya ya. Terus gimana cara ngelatih respons itu menurut bab ini? Ada tipsnya? Cara terbaik yang menurut sumber ini, hadepin aja, kayak ngelatih otot aja gitu, perlu dipaparin terus. Makin sering Anda hadapin situasi minta dan potensi penolakan, makin Anda terbiasa, makin ketakutan itu hilang cengkeramannya. Jadi dilawan gitu ya? Iya, ini soal bangun ketahanan atau resilience. Kuncinya itu ngelatih diri ngelihat kata tidak bukan sebagai serangan pribadi, tapi sebagai informasi. Mungkin waktunya kurang pas, mungkin tawarannya perlu diperbaiki, atau mungkin orangnya emang nggak cocok aja. Jadi penolakan itu jadi feedback, bukan penghakiman. Ngelihat penolakan sebagai feedback, bukan kegagalan. Nah, ini nyambung banget nih sama langkah keempat yang sangat bisa dilakuin. Latih kemampuan meminta. Practice asking. Ini bukan lagi teori nih, tapi praktik nyata. Ada saran yang konkret banget di buku ini. Minta sesuatu setiap hari, meskipun kecil, selama 3 minggu. Wah, 3 minggu ya? Iya, tujuannya jelas. Ngurangin rasa takut dan bikin meminta jadi lebih alami. Kayak kata pepatah yang dikutip. Kalau nggak minta, ya nggak dapet. Sederhana tapi benar. Langkah ini nyentuh inti dari pembentukan kebiasaan loh. Sumber ini nyebutin fakta psikologis kalau sebagian besar tindakan kita, disebut sekitar 95%, itu ya kebiasaan. Jadi latihan harian minta, ini sekecil apapun permintaannya, minta diskon kecil kek, minta bantuan simpel, minta informasi, itu fungsinya kayak memprogram ulang otak kita. Oh, jadi ngubah program lama gitu ya? Iya, kita ganti program lama yang mungkin bikin kita ngerasa nggak enak atau nggak sopan pas minta, dengan jalur saraf baru yang dukung tindakan proaktif. Ini bener-bener kayak ngelatih otot keberanian sama kepercayaan diri. Makin dilatih, ya makin kuat. Saya suka banget analogi otot meminta itu. Jadi ini bukan bakat lahir ya, tapi skill yang bisa diasah terus dengan latihan berulang. Oke, jadi kita udah punya kejelasan, nilai diri, keberanian hadapi takut, sama latihan rutin. Ada langkah kelima nih yang melengkapi siklus ini. Dapatkan ulasan dan testimoni hebat. Get great reviews and testimonials. Ini soal ngumpulin bukti. Betul sekali. Setelah Anda kasih nilai, balik lagi ke langkah 2 tadi, dan klien puas, jangan sungkan minta mereka buat cerita pengalamannya. Tapi bukan sembarang testimoni loh ya. Bab ini nekenin pentingnya minta testimoni yang spesifik, yang nunjukin hasil nyata. Hasil nyata gimana tuh maksudnya? Terutama hasil finansial atau return on investment, ROI. Nah, ini penting. Artinya, seberapa besar sih keuntungan atau penghematan yang klien dapetin dari investasi mereka ke Anda? Contohnya, setelah ikut program X, omset saya naik 40%. Atau dengan solusi Y, kami hemat biaya operasional sekian persen, gitu. Wah, spesifik banget ya harusnya. Kenapa testimoni yang spesifik soal hasil atau ROI ini penting banget? Gimana ini bisa memperkuat permintaan kita selanjutnya?
Testimoni spesifik kayak gini tuh bentuk social proof. Bukti sosial yang kuat banget. Bukti sosial itu kan intinya validasi dari pihak ketiga yang independen ya kan? Iya, benar. Nah, ketika calon klien atau mitra baru ngelihat bukti nyata kalau orang lain udah dapat hasil konkret dari kerjasama Anda, ini secara drastis ngurangin keraguan sama risiko yang mereka rasain. Ini ngevalidasi klaim nilai Anda yang di langkah 2 tadi secara objektif. Permintaan Anda, apalagi kalau nyangkut investasi uang atau waktu yang lumayan gede, jadi jauh lebih kredibel. Jadi lebih gampang diterima ya? Jauh lebih gampang. Anda nggak perlu lagi jualan terlalu keras karena hasil nyata dari klien lain itu udah ngomong sendiri. Oke, jadi kelima langkah ini, kejelasan, nilai diri, hadapi takut, latihan, dan bukti testimoni ini ngebentuk semacam kerangka kerja yang solid ya. Tapi kayaknya nih, di balik semua taktik ini, ada satu pola pikir dasar yang terus diulang-ulang sama Debbie Allen di bab ini, bener nggak? Tepat sekali. Benang merahnya tuh gini, bertindak meskipun ngerasa nggak nyaman. Rasa canggung, ragu, atau takut itu wajar banget muncul pas kita mau minta sesuatu yang penting. Kuncinya adalah jangan biarin perasaan itu ngendaliin tindakan kita. Jadi sadar tapi tetap maju gitu ya? Iya, ini juga nyambung banget sama kesadaran kita akan keyakinan kita sendiri. Bab ini ngedorong kita buat ngenalin mana sih keyakinan yang ngedukung kita, misalnya saya pantas dibayar mahal karena nilai yang saya kasih, versus mana yang ngebatasin, contohnya minta bayaran tinggi itu serakal, atau saya nggak cukup baik lah buat minta kesempatan itu. Artinya, kita perlu secara sadar milih buat fokus ke keyakinan yang dukung tujuan kita, bukan yang nahan kita gara-gara pengalaman atau program masa lalu. Menarik banget ini. Sumber ini bahkan ngerangkumnya dalam semacam formula gitu ya di bagian akhir. Iya, ada formulanya. Sederhana, tapi wah kuat banget. Kemampuan meminta yang dibangun lewat 5 langkah tadi ditambah keyakinan atau ekspektasi bakal menerima sama dengan penerimaan. Maksudnya, Anda benar-benar dapetin apa yang Anda minta. Ini negasin kalau aksi minta aja tuh nggak cukup. Harus ada keyakinan juga ya? Harus dibarengin sama keyakinan internal yang kuat kalau Anda emang layak dan ngarepin hasil positif. Ini semua ujung-ujungnya soal consciousness atau kesadaran. Kemampuan buat ngamatin pikiran dan perasaan kita, terus milih tindakan yang selaras sama tujuan kita saat ini. Bukan reaksi otomatis berdasarkan takut atau program masa lalu. Pesan utamanya, ya terus aja minta dengan keyakinan penuh. Sebuah formula yang kuat banget buat direnungkan. Oke, jadi kalau kita rangkum nih pembahasan mendalam kita dari bab 23, Get Your Ask in Gear ini, intinya adalah nguasain seni meminta itu bukan cuma soft skill biasa atau trik negosiasi aja ya. Bukan sama sekali. Ini komponen fundamental, sebuah fondasi buat benar-benar maksimalin potensi Anda sebagai seorang ahli yang dihargai dan, yaitu tadi, dibayar sesuai nilai Anda. Betul. Dan yang paling bikin semangat itu pesannya. Ini tuh keterampilan yang bisa dipelajari dan dilatih sama siapa aja. Ini bukan sesuatu yang cuma dimiliki segelintir orang berbakat. Jadi, semua orang bisa ya? Bisa. Balik lagi ke kutipan di awal tadi, pendapatan Anda hanya bisa tumbuh sejauh Anda bertumbuh. Kemampuan buat minta dengan jelas, pede, didukung nilai yang terbukti dan dilakuin secara strategis, itu bagian penting banget dari pertumbuhan itu. Ujung-ujungnya, ini soal menghargai diri sendiri dan nilai unik yang Anda bawa ke dunia. Ini terinspirasi langsung dari langkah keempat di bab ini soal latihan harian tadi. Pertanyaannya sederhana aja. Mulai hari ini, satu permintaan kecil apa yang bakal Anda latih secara sadar buat mulai ngebangun otot meminta Anda yang baru. Nggak usah yang gede-gede dulu, cukup satu hal kecil buat mulai kebiasaan itu. Nah, itu tantangan praktis yang bisa langsung dicoba. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat ya buat Anda semua.